Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Yang pertama pertama yang saya hormati Bapak Bapak Yanto Yanto selaku selaku pengampu pengampu dosen dosen mata kuliah belakangan belakangan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. ini Di saya sini saya akan akan presentasikan mempresentasikan hasil kerja kerja saya saya mengenai tugas tugas-tugas dengan dengan judul modifikasi modifikasi pembelajaran permainan permainan belakangan bunga tangan untuk untuk sekolah sekolah dasar. dasar. Selanjutnya Selanjutnya saya akan mengenalkan mengenalkan diri diri saya. saya. Nama Nama saya saya Lambang Lambang Pawon Pawon Mojo dengan dengan NIM NIM 61034 610342081 dari dari Rombel Rombel PJSJ PJSJ Angkatan 2020. Langsung saja ke pembahasan. Di sini Di sini saya akan sedikit berbicara mengenai modifikasi itu apa. Modifikasi adalah cara merubah bentuk sebuah barang dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik, tanpa menghilangkan fungsi aslinya, serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. Aspek analisis modifikasi ini tidak terlepas dari pengetahuan pendidik tentang tujuan, karakteristik, materi, kondisi lingkungan, dan evaluasinya. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, yang paling dirasakan oleh para pendidik adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana serta prasarana pendidikan jasmani yang merupakan media pembelajaran yang sangat diperlukan. Minimnya sarana dan prasarana di sekolah, pendidik dituntut harus lebih kreatif dan inovatif. Di sini saya bagi mahasiswa diberikan tugas mengenai model pengembangan pembelajaran bola tangan yang dimodifikasi atau disederhanakan. Di sini saya harus menciptakan sesuatu yang baru atau memodifikasi yang sudah ada tetapi disajikan dengan cara yang semenarik mungkin. Sehingga anak didik akan merasa senang mengikuti pelajaran penjas yang diberikan. Banyak hal-hal sederhana yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk kelancaran jalannya pendidikan jasmani. Dengan melakukan modifikasi sarana maupun prasarana ini, tidak akan mengurangi aktivitas siswa dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan jasmani. Selanjutnya ada tujuan modifikasi pembelajaran. Yang pertama, siswa memperoleh kepuasan dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam berpartisipasi. Yang ketiga, siswa dapat melakukan pola gerak secara benar. Yang keempat, pendekatan modifikasi ini dimaksudkan agar materi yang ada dalam kurikulum dapat disajikan dengan tahap-tahap perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik anak. Selanjutnya ada strategi memodifikasi permainan bola tangan. Yang pertama, buat skor atau nilai agar mudah diperoleh. Jika sedang bermain, anak-anak sangat senang bila dapat memperoleh skor. Skor merupakan salah satu hal yang penting dan strategis untuk memberikan ukuran keberhasilan bagi anak-anak. Skor juga dapat digunakan sebagai penguatan atau umpan untuk membuat anak-anak mau atau menjadi belajar, mengulang dan mempraktikkan teknik dan taktik secara benar. Bila skor sulit untuk dihasilkan, anak-anak akan cepat merasa bosan dan merasa frustasi. Yang kedua, perlambat gerak bola atau objek lain yang bergerak dalam permainan. Tidak mudah bagi anak-anak untuk melakukan suatu teknik gerak dengan benar jika mereka tidak dalam posisi untuk melakukan secara tepat.
Oleh sebab itu, disarankan untuk memodifikasi peraturan sedemikian rupa agar pergerakan yang terjadi di dalam permainan tidak terlalu cepat sehingga semua pemain memiliki kesempatan untuk melakukan antisipasi. Yang ketiga, perbesar peluang bagi anak-anak untuk mempraktikkan teknik dan taktik yang diajarkan. Cara yang paling tepat untuk mempraktikkan strategi ini adalah memperkecil jumlah pemain. Dengan demikian, anak-anak atau pemain memperoleh kesempatan yang lebih banyak untuk menampilkan atau mempraktikkan teknik, gerak, dan taktik permainan yang diajarkan. Permainan, beberapa pendidik mengatakan bahwa bermain adalah belajar menyesuaikan diri dengan keadaan. Anak-anak bermain di dalam daerah lingkungannya serta benda-benda yang terdapat di daerah itu. Dengan bermain, mereka akan mengenal ciri-ciri dan sifat-sifat setiap benda yang dimainkan. Permainan bola tangan dapat dimainkan dalam beberapa versi, yaitu versi bola tangan indoor, outdoor, atau mini untuk anak SD. Untuk melatih keterampilan, anak perlu memahami karakteristik gerak dasar bola tangan dan keterampilan dasar permainan bola tangan. Selanjutnya, ada modifikasi. Dan modifikasi hendaknya memang diarahkan pada aturan-aturan agar hakikat atau ciri khas dari permainan tersebut tidak hilang. Beberapa aturan yang dapat dimodifikasi antara lain area atau tempat permainan. Yang kedua, bahan atau peralatan. Yang ketiga, taktik yang digunakan. Yang keempat, peraturan dalam bermain. Yang kelima, jumlah pemain dalam satu regu. Yang keenam, cara memperoleh nilai. Yang ketujuh, organisasi permainan. Dan yang kedelapan terakhir, tujuan modifikasi permainan. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin pertama, area atau tempat permainan beserta ukuran lapangan. Sesuai dengan tema minimnya sarana dan prasarana, lapangan atau tempat proses pembelajaran hendaknya memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Lapangan yang dipakai diberi batas yang jelas. Alternatif tempat yang diberi harus nyaman dan tidak membahayakan anak. Bawalah proses pembelajaran ke dalam bentuk naturalisme, penyajian lebih bervariatif, melibatkan semua anak aktif bergerak, menciptakan pembelajaran yang kompetitif supaya menambah motivasi anak dalam melakukan setiap tugas yang diberikan. Lapangan dengan ukuran panjang 16 meter, lebar 8 meter, dan untuk gawang dimodifikasi. Gawang menggunakan simpa yang diikatkan di antara dua buah badan lembing atau bambu. Ini adalah contoh modifikasi lapangan bola tangan yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 16 meter, lebar 8 meter, daerah gawang berbentuk persegi panjang dengan panjang 5 meter dan lebar 3 meter, panjang lebar penalti adalah 4 meter, dan jarak antar gawang adalah 1,5 meter. Ini adalah modifikasi gawang santai. Modifikasi gawang menggunakan simpa yang diikatkan di antara dua buah badan lembing atau bambu. Simpa tersebut diikatkan 1 meter di atas tanah. Jumlah gawang yang digunakan adalah berjumlah 6 buah. Yang kedua, ada ukuran, berat, bahan, atau bentuk peralatan yang digunakan dalam permainan bola tangan modifikasi. Bola disesuaikan dengan karakteristik siswa, ringan, tidak menyakitkan, dan mudah dapat atau tidak membuat anak-anak takut untuk memainkannya. Usahakan media yang ada di sekitar lingkungan berlangsung proses pembelajaran dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Sekiranya memungkinkan
Misalnya bola dibuat dari dedaunan, kemudian didesain menjadi sebuah bola atau menggunakan bola plastik. Bisa bola yang lain yang seukuran dengan bola tangan. Ini adalah beberapa contoh bola yang bisa digunakan untuk permainan bola tangan modifikasi. Selanjutnya, teknik yang digunakan dalam permainan bola tangan modifikasi. Teknik dasar dribble dengan tujuan meningkatkan keterampilan penyertaan menggiring bola. Dribble di tempat. Anak dibariskan menjadi dua saf dan saling berpasangan. Ambil jarak masing-masing saf kurang lebih 5 meter dan saling berhadapan. Siswa yang berada di sebelah kanan guru memegang bola dengan salah satu kaki berada di depan dan lakukan dribble dengan memantul-mantulkan bola di tempat sebanyak 10 kali. Kemudian dioper pada teman yang berada di depan, kemudian kembali ke tempat semula. Yang menerima bola melakukan dribble di tempat 10 kali, kemudian dioperkan pada pasangannya yang berada di depan dan kembali ke tempat semula. Lakukan sampai ada apa-apa berhenti dari guru. Yang kedua ada dribble sambil berjalan. Membuat barisan tetap seperti semula, hanya jaraknya diperpanjang menjadi 8 meter. Lakukan dribble sambil berjalan 3 langkah, kemudian dioper pada pasangannya yang menerima bola. Kemudian melakukan dribble sambil berjalan 3 langkah, kemudian dioper pada pasangannya. Lakukan seterusnya sampai ada apa-apa berhenti dari guru. Teknik dasar lempar tangkap bola. Yang bertujuan meningkatkan keterampilan penyertaan menangkap bola. Barisan tetap semula, yaitu 2 saf dan saling berpasangan. Jarak untuk pasangan yang berada di depan 5 meter. Bola semua berada pada barisan sebelah kanan guru. Lakukan lemparan dengan pegang kedua tangan. Kemudian pasangannya menangkap dan melakukan lemparan yang sama. Setelah dirasa cukup, kemudian lakukan lemparan dengan salah satu tangan ke teman pasangannya. Lakukan yang sama, melempar dengan dua tangan sampai perintah berhenti dari guru. Selanjutnya, C, ada teknik dasar menembak atau shooting. Bertujuan meningkatkan kelincahan dan akurasi tembakan. Barisan tetap bariskan menjadi 2 saf dengan jarak 5 meter. Lakukan lemparan dengan tangan kanan, pegang bola dengan satu tangan, dan angkat bola setinggi-tingginya di atas kepala. Salah satu kaki berada di depan, lakukan lemparan yang cukup keras dengan mengayun tangan yang memegang bola. Ayunan dimulai dari belakang, kemudian diayunkan kuat-kuat dan usahakan larinya bola mendatar keras ke arah depan pas pada pasangannya. Tangkap dengan benar lemparan dari pasangannya, lakukan hal yang sama, tidak perlu tergesa-gesa supaya lemparan akurat pas pada pasangannya. Lakukan sampai ada apa-apa berhenti dari guru. Yang keempat, ada aturan. Waktu permainan dalam modifikasi bola tangan ini adalah 2 babak dan setiap babak waktunya 10 menit. Waktu istirahat adalah 3 menit dan apabila skor seri maka langsung adu lemparan penalti. Waktu dibuat lebih cepat dikarenakan agar semua siswa dapat merasakan serta menyusikan jam pembelajaran pada waktu mata pelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar. Yang kelima ada jumlah pemain. Siswa dibagi menjadi 2 regu untuk melakukan permainan modifikasi bola tangan. 1 regu berjumlah 6 orang yang pembagiannya yaitu penjaga gawang dan 5 orang sebagai pemain lapang. Dan ini untuk laki-laki sendiri dan perempuan sendiri. Selain itu juga menyesuaikan jumlah siswa dalam satu kelas tersebut. Yang keenam ada cara memperoleh nilai. Inti permainan adalah menciptakan gol dengan cara melakukan dribble maksimal 3 langkah, harus sudah dioper kepada teman atau dengan melakukan passing
pada teman terdekat, kemudian lakukan syuting untuk menciptakan gol. Hal yang tidak boleh dilakukan yaitu merebut bola yang masih dipegang lawan, baik dari depan ataupun dari belakang. Menabrak lawan yang memegang bola, menendang bola dengan sengaja maupun tidak sengaja. Utamakan kerjasama untuk mencetak gol atau skor. Selanjutnya, yang ketujuh, organisasi permainan. Dalam organisasi permainan bola tangan ini, setiap siswa-siswi atau per individu harus bermain atau memegang bola agar setiap siswa dapat merasakan permainan bola tangan. Yang ke-8, tujuan modifikasi. Untuk mengetahui efektivitas modifikasi permainan bola tangan, menyederhanakan sarana dan prasarana peraturan model latihan dimodifikasi sesederhana mungkin untuk bisa diajarkan kepada anak sekolah dasar dengan tujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir, serta anak mampu melakukan atau mempraktekkan teknik dasar dalam bola tangan, yaitu lempar tangkap, berbeda dengan suatu klub yang bertujuan untuk meraih prestasi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.